Itu luar biasa, ya, luar biasa. Tapi kalau tentang hak asuh anak, saya katakan sekali lagi, pertahankan sampai titik darah terakhir, ya. Upaya damai yang kini tengah diulurkan oleh Sarwenda demi masa depan buah hatinya seketika memicu gelombang simpati yang besar dari publik. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @icananaigolan84 memberikan dukungan emosional dan memuji keberanian Sarwenda yang rela merendahkan hati mengirim surat pertemuan untuk Ruben Onsu. Langkah mengalah tersebut dinilai sebagai tindakan cerdas seorang ibu yang tulus berkorban demi melindungi kesehatan mental anak-anaknya. Meski demikian, netizen yang budiman tersebut memberikan batasan tegas dan mendesak Sarwenda agar tidak menyerahkan hak asuh anak kepada mantan suaminya. Ia meminta Sarwenda berjuang hingga titik darah terakhir, karena peran seorang ibu dalam mendidik anak perempuan sama sekali tidak bisa digantikan oleh sosok ayah. Terlebih lagi, Sarwenda bukanlah seorang pengangguran, sehingga dinilai jauh lebih berhak mengasuh anak-anaknya dibanding pihak Ruben. Ini ada perkembangan baru ya teman-teman ya. Katanya Bunda Sarwenda itu mengirimkan surat untuk bisa bertemu dengan Ruben Onsu, untuk bisa bicara dengan Ruben Onsu. Jadi saya mau bilang sama Bunda Sarwenda ya, tetap rendahkan hati, jangan pernah takut, Tuhan ada di pihak kita. Itulah wanita kuat, ya. Itulah wanita kuat. Wanita kuat dalam arti apa? Sanggup dia meminta maaf, ya. Sanggup dia untuk dia duluan datang, gitu loh. Ini perempuan loh, perempuan bukan laki, ya. Perempuan, dia itu mau merendahkan diri hatinya di hadapan Tuhan, dia mau meminta maaf ke publik tentang kesalahannya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Ya kan? Perempuan yang dia itu memberikan surat untuk supaya bisa berkomunikasi, itu nggak hebat. Menurut saya itu hebat. Itu adalah perempuan yang hebat. Ya. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah supaya mental anak-anak ini tidak terganggu, supaya mental anak-anak ini supaya mental anak-anak ini kuat gitu loh. Nah, seorang perempuan loh, dia mengalah, gila nggak tuh? Luar biasa. Aku ngelihatnya aja, wow, bener-bener ini perempuan yang pinter. Ibaratkan dia itu berpikir lebih baik aku yang mengalah daripada anak-anakku yang akan terkena imbasnya. Apa nggak luar biasa? Sampai mau nangis aku. Iya, beneran. Perempuan loh. Kalau tadi laki-laki, memang betul-betul susah sih ya kita bicara tentang laki-laki yang ibaratkan yang egois, yang keras kepala, yang mau menang sendiri, yang merasa diri benar, yang ya susah lah gitu loh. Nah, karena si Sarwenda ini tahu laki ini sifatnya seperti apa, jadi dia mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu untuk dia membuat anak-anaknya ini tidak lebih jauh lagi mengetahui tentang hal-hal negatif tentang bapaknya. Apa nggak luar biasa itu? Gua kasih apus sama tepuk tangan buatmu Sarwenda. Tetap semangat. Nah, masalah hak asuh anak, ya, di situ kamu jangan mengalah. Ya, sebagai perempuan kita jangan pernah mengalah. Jangan pernah kita mengalah ya untuk hak asuh anak, karena
karena dirimu bekerja. Kalau kamu bekerja, jangan pernah takut, kecuali kamu tidak bekerja, ya. Namanya kalau dibilang pengadilan ini, dia harus cari tahu dulu gitu loh. Apakah ditelantarkan anak-anak ini? Apakah anak-anak ini dibiarkan? Kan ibaratkan hak asuh anak itu kan di perempuan gitu. Hak asuh anak ini kan dijatuhkan kepada perempuan gitu loh, bukan ke laki-laki gitu loh. Nah, itu pertahankan. Boleh kita mengalah, ya, boleh kita mengalah untuk supaya kita mengalah itu bukan berarti kita kalah, supaya kita itu mengalah di hadapan Tuhan untuk kita klarifikasi, karena itu kesalahan kita. Mengalah kita untuk kebaikan anak-anak, tetapi kalau dibilang hak asuh tetap pertahankan. Jangan pernah sampai titik darah terakhir pun lakukan. Pertahankan anak. Gitu. Kalau saya pertahankan demi anak saya. Saya sudah melahirkan, ya, saya sudah membesarkan, saya sudah mendidik. Di dalam Alkitab, laki-laki itu juga dikatakan di agama apapun, ya, laki-laki itu sudah menjadi tulang, dia itu sudah dihukum, ya. Adam dihukum untuk apa? Bersusah payah dia untuk mencari rezeki. Itu bukan tugas, tapi itu kewajiban. Kewajiban laki-laki untuk menafkahi istri dan anak. Kalaupun dia tidak menafkahi istri, dia harus menafkahi anak. Gitu. Ya. Kalau hanya gara-gara kalau misalkan hanya gara-gara dia tidak mau menafkahi lagi, pertahankan, perjuangkan. Apapun yang terjadi, minta sama Tuhan, berdoa. Kalau saya jujur, saya akan pertahankan sampai titik darah terakhir saya akan pertahankan anak saya, gitu. Karena saya sudah, ibaratkan kita sudah pendam, kita sudah mengalah, kita sudah berkorban, tapi diinjek lagi, tak bisa sama saya. Gitu kalau saya, karena apa? Setiap manusia pasti punya rasa kesabaran. Ya, setiap manusia, kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan, pasti ada rasa sabarnya. Kalau misalkan dia berjuang demi hak asuh anak, lakukan sampai titik darah terakhir. Kalau saya, ya, gitu, sampai darah titik terakhir saya lakukan, gitu. Karena ini anak, ya, ini anak perempuan yang harus dididik dengan apa? Dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Bukan karena makanya kalau misalkan sudah ada waktu dari kecil, waktu pada saat itu, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sekarang baru berkoar-koar untuk apa? Untuk mengambil hak asuh anak, gitu loh. Kalau bicara tentang nafkah, emang sudah tugasmu sebagai laki-laki untuk apa? Kewajibanmu untuk menafkahi anak-anak dan istri. Kalaupun sudah jadi mantan, bukan mantannya yang dinafkahi, tetapi anak. Itu sudah kewajiban, gitu loh. Di dalam Alkitab juga dituliskan, laki-laki itu harus apa? Bersusah payah dia akan mencari, ya. Itu di Perjanjian Lama. Nah, tetap kamu sudah berusaha untuk apa? Untuk merendahkan hati kamu di hadapan Tuhan, untuk klarifikasi kamu bahwa kamu bersalah. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Kamu sudah melakukan, ya, perbuatan yang benar, bahwa kamu sudah memberikan surat kepada laki-laki ini supaya bisa bertemu demi anak-anak. Itu sudah luar biasa. Bukan berarti kamu tuh takut. Saya yakin kamu bukan takut. Saya yakin, ya, kamu bukan takut, tetapi ini demi anak-anakmu. Saya percaya itu, gitu. Saya yakin, saya sebagai perempuan, saya sebagai ibu, ya, dan kita itu lagi sama-sama di posisi ini, gitu. Itu kalau misalkan dia masih tetap menggugat, kamu tidak pengangguran, ya. Kamu tidak pengangguran, kamu tidak tidak punya talenta, kamu tidak punya pekerjaan, kamu punya, tetapi pada saat ini memang lagi ibaratkan untuk mental anak-anak kamu rela untuk memberikan surat kepada
pihak laki-laki supaya bertemu untuk membicarakan tentang anak-anak. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Tapi kalau tentang hak asuh anak, saya katakan sekali lagi, pertahankan sampai titik darah terakhir, ya, pertahankan. Karena apa? Karena kita sebagai ibu yang lebih tahu tentang anak perempuan kita. Apalagi kita tahu, ya, jejak digitalnya si laki-laki seperti apa. Pertahankan, ya. Makanya saya bilang pertahankan. Kalau saya sampai titik darah terakhir saya, lebih baik saya kasih nyawa saya demi anak-anak saya daripada saya memberikan anak saya kepada orang yang salah. Itu saya, gitu loh, ya. Walaupun dia bapaknya, saya tidak pernah takut. Walaupun dia bapaknya, bapak hanya sekedar memberikan nafkah. Kalau memberikan nafkah, kita sebagai perempuan pun bisa memberikan nafkah kepada anak kita. Tapi kalau berusaha untuk anak-anak ini, hanya perempuan yang tahu. Kalau misalkan nanti anak-anak udah besar, udah SMA atau udah tamat SMA, udah 17 tahun ke atas, dia mau memilih bapaknya atau ibunya, itu haknya anak-anak. Tapi kalau sekarang masih kecil, pertahankan. Itu saya. Makanya jangan pernah takut. Kamu udah wanita hebat, Sarwenda. Kamu wanita hebat. Kenapa saya bilang wanita hebat? Kamu sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, untuk kamu klarifikasi, kamu meminta maaf atas kesalahanmu. Kedua, kamu demi mental anak-anakmu terjaga, karena ini akan semakin panjang. Kamu rela untuk memberikan surat untuk kalian berkumpul membicarakan tentang anak-anak ini. Itu sudah luar biasa. Tapi kalau masalah hak asuh anak, pertahankan sampai kapanpun juga. Karena apa? Karena kalau bisa kan hanya gara-gara nafkah, kamu bekerja, bukan pengangguran. Pertahankan anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nah, menurut kalian fitnahan seperti apa lagi yang belum diterima oleh Sarwenda? Kayaknya udah segala macam fitnahan ya ditujukan kepada Sarwenda, termasuk terakhir itu dikatakan atau digiring opini oleh netizen bahwa kuasa hukum dari Sarwenda ini mundur untuk mendampingi Sarwenda sebagai kuasa hukum. Namun pada faktanya terakhir kemarin kuasa hukum Sarwenda menyatakan bahwasanya pihaknya tidak pernah menyatakan bahwasanya mereka mundur untuk memberikan pendampingan hukum kepada Sarwenda, dan itu disampaikan saat Sarwenda mendatangi Komisi Perempuan. Dan disampaikan bahwa kedatangan Sarwenda mendatangi Komnas Perempuan itu terkait dengan untuk menceritakan segalanya terkait dengan permasalahan rumah tangga Sarwenda dengan mantan suaminya, yaitu Ruben Onsu. Dan lalu setelah kedatangan Sarwenda mendatangi kantor Komnas Perempuan, barulah terkabar bahwasanya pihak dari Ruben Onsu pun mendatangi kantor KPAI. Lu pada gak capek apa ya? Gunung Kawi udah, 200 juta udah, apalagi anak udah dibahas, numpang hidup udah dibahas, terus sekarang apa namanya ini yang lagi di framing, bunting duluan gitu. Kata gue mah udah stop ya, stop sebelum nyawa lu dicabut sama Tuhan, stop anjing. Kerja nyari duit ya, kata gue kerja lu nyari duit dongong. Capek apa? Harusnya mah capek ngumpulin dosa. Orang mah ngumpulin duit, ini ngumpulin dosa. Makanya keblinger sendiri kan lu, pelenger sendiri kan lu. Idi makin kesini makin gue lihat ya elah, bukan yang gedek gue ya, lucu ngeliatnya. Orang dongo bersatu padu, ya kan, menumpas apa namanya, bukan menumpas kejahatan ini, tapi membela penyimpangan ya. Cuy, kagak ada bahan lain yang dibahas, itu aja ini. Orang bang kreatif kenapa kata gua ya, berguru sama siapa, sama Sun Gokong kata gua, berguru sama Nyemot ya, Nyemotnya lebih pinter nyari kutu.
Lucu lu pada ya, udah pada gila semua, pada kegilaan gitu nyari-nyari bahan ya kan. Udah sayang, sekarang kita santai aja ya semuanya ya sayang. Biarlah yang dongo tetep aja dongo, emang begitu isinya kopong kayak tahu ya. Kita maklumin aja ya, mereka itu tidak terpelajar. Ya, gobloknya udah kebina-bina. Ya jadi mah kita chill aja, santai ya, santai. Kita yang menumpas kejahatan ya, mereka capek ngumpulin dosa ya, kita sibuk ngumpulin duit. Itu beda kelas sama kita ya sayangnya. Oke, selamat hari Senin semuanya. Ruben sudah mempersiapkan gugatan hak asuh anak kembali, dan apakah Sarwenda akan kehilangan hak asuhnya terhadap Thalia dan Tania? Kalau menurut saya itu belum tentu, karena pasti dalam proses gugatan itu akan ada pertimbangan-pertimbangan dari hakim untuk kebaikan Thalia dan Tania. Kalau misalnya Ruben menggugat atas dasar melanggar hak dan kewajiban untuk bertemu dengan anak, menurut saya itu justru lebih baik untuk Sarwenda, karena dengan begitu Sarwenda bisa memberikan bantahan-bantahan atau pembelaan sesuai dengan fakta yang terjadi, dan tentunya hakim akan menilai apakah fakta yang terjadi itu ada indikasi menghalang-halangi untuk bertemu atau sekedar hanya miskomunikasi. Dan untuk misalnya menurut Ruben lingkungan dari anak-anak ini sudah tidak baik atau bisa mempengaruhi anak-anak ini bisa berubah, itu pun nanti akan dipanggil saksi-saksi di mana anak-anak ini bersosialisasi baik di rumah, di sekolah, di tempat mereka les, di tempat mereka melakukan bimbel. Dan apabila ada indikasi anak-anak ini perlakuan atau kehidupan mereka tidak baik atau tidak dicukupi kebutuhan mereka, lalai dari Bunda Sarwenda, itu bisa saja bisa menjadi acuan untuk hak asuh anak akan dimenangkan oleh Ruben. Tetapi jika anak-anak ini dalam hidupnya atau kehidupan hari-harinya bersama Sarwenda dipenuhi semua kebutuhannya, secara psikologi mereka itu bahagia, hidup bersama dengan Sarwenda, tinggal dengan bersama Sarwenda, ya bisa jadi hak asuh anak akan tetap di pihak Sarwenda. Jadi menurut pemirsa, nanti kalau misalnya Ruben mengajukan gugatan, hak asuh anak akan berada di pihak siapa? Ruben atau Sarwenda?